sesak, kemudian nggak ngerti maksudnya lingkungan itu apa. Just wait there 1 minute, I'm just gonna get a ticket, okay? Alex, just 1 minute. Alex. Yeah, Alex, just calm down. I have to finish this, okay? 1 minute. Calm down. We're gonna go home now, okay? Alex, it's okay. Focus on me, okay? We're going home. It's okay. Breathe. Okay? Breathe. Focus. Alex, just breathe. That's it. Just keep breathing, calming down. Okay. Okay, see, everything's fine now. Yeah? Right. Let's go home. Kepanikan sampai melihat sekitar itu nggak benar jelas. Nggak jelas ya, cuma pemandangan orang lewat. Di situ ada seorang ibu yang mau ngambil uang di ATM. Pertama itu melihat orang yang berjalan memakai tongkat. Cuma tadi saya melihat ada gerakan orang, maksudnya memang dari suatu tempat banyak orang di situ. Terus terang waktu melihat video itu pertama kali itu saya agak bingung karena memang sebelumnya tidak ada mungkin kalau kita nonton film kan ada spoilernya gitu ya. Nah itu kan dia nggak ada. Jadi ya masih meraba-raba ini apa maksudnya dari video itu gitu. Kayaknya saya sebagai sudut pandang anak yang pegang boneka. Terus kemudian ini apa yang terjadi? Aku nggak ngerti sih apa yang terjadi di situ. Cuman aku ngalami rasanya tuh koyo aku yang di posisinya dia gitu. Dan aku kesulitan. Kenapa semuanya gelap? Kemudian aku sampai ikut ngos-ngosan. Ada dua orang yang maksudnya dominan di video itu. Yang pertama adalah seorang ibu-ibu yang sedang berkutat dalam mesin apa itu, dan nggak terlalu jelas sih apakah itu sedang mau mencuri atau atau mengoperasikan sesuatu. Ekspresi tadi ada anak yang ngeremes apa itu bonekanya ya. Kemarin nggak panik banget, nggak tahu terus kepanikannya karena apa, saya nggak paham. Tadi ada orang ke ATM. Dan saya mendengar bahwa ada semacam kayak ketegangan atau ini kecemasan dari ibu ini berbicara kepada kamera, dan kemudian ibunya berbicara untuk slow down, breathe, itu jadi tenang, kemudian pandangan gelap. Aku ngerasanya selain terengah tadi ya, sebenarnya aku nggak ngerti isinya videonya. Jadi ketika terengah itu merasakan kayak yang sedang dibimbing dia itu adalah saya. Jadi yang mengalami kejadian itu entah kejadian apa, tapi kayaknya mengalami sesak, mengalami itu tuh aku gitu loh. Tapi aku nggak ngerti itu apa yang sedang terjadi di situ. Di situ pas waktu melihat itu serasa yang jadi anaknya itu saya.
yang jadi anaknya tuh saya, dan saya merasakan apa ya, nggak tenang, gimana ya, kayak merasa terancam ya kan itu. Terus apa namanya, ketika melihat ke sekelilingnya itu yang dirasakan adalah ketakutan. Gangguan spektrum autis bukanlah sebuah penyakit. Tidak perlu sibuk menemukan obat. Tapi bantu saya untuk menemukan apa kelebihan yang saya miliki sebagai individu autistik. Karena seringkali waktu saya habis untuk memahami dunia yang membingungkan. Saya lupa waktu dengan isi kepala yang penuh dengan tanda tanya. Saya tidak bisa menolak lahir dengan dianugerahkan otak ajaib yang memproses dan menginterpretasikan sesuatu dengan berbeda. Sehingga saya berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang berbeda pula. Kesulitan yang saya lalui tidak datang dan pergi, tetapi menjadi bagian dalam diri saya dialami setiap hari. Termasuk kesulitan bagaimana cara untuk meminta pertolongan. Di balik kompleksitas yang sulit dipahami dan perilaku yang mungkin kalian anggap aneh, saya seperti kalian, memiliki perasaan dan keinginan. Keinginan untuk diterima dan diperlakukan dengan baik. Tak berhitung saya merasa bersalah atas kesalahpahaman yang saya timbulkan, karena keterbatasan saya dalam menemukan cara, kata, ekspresi, waktu yang tepat, dan semakin merasa payah ketika disalahkan atas sesuatu yang sama sekali tidak diniatkan dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya ingin disampaikan dan dilakukan. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti atau menyusahkan siapapun. Saya juga bisa merasa ketika orang lain lelah, menyerah untuk memahami atau menemani. Saya menyadari betapa melelahkan, membingungkan, dan tidak mudah untuk memahami. Bahkan banyak pertanyaan saya untuk diri sendiri. Itu sebabnya saya mengerti jika orang lain sulit mengerti. Dan saya semakin terbiasa untuk sendiri. Keinginan orang lain untuk memahami cara bekerja otak yang berbeda ini sangat berarti. Karena dengan pemahaman yang tepat akan muncul penerimaan. Sehingga apa yang saya dan autistik lainnya lakukan akan lebih diapresiasi. Kami dapat merasa diterima dan berguna. Lebih semangat menjalani hidup, bahkan untuk berprestasi. Terima kasih untuk setiap orang yang telah sabar memperlakukan saya dengan baik dan tulus. Mengasihi saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Ketulusan, kesabaran, dan penerimaan kalian jauh lebih berarti dari semua obat. Sampai hari ini, saya masih percaya. Bagi saya, kekuatan kasih jauh lebih besar dari apapun. Terima kasih.
surat tadi yang menurut saya Masya Allah gitu. Beliau menyampaikan bagaimana dia pun sebenarnya ingin gitu orang lain bisa memahami apa yang diinginkan, apa yang dimaui, apa yang dirasakan gitu, sehingga itu bisa membuat orang lain mengerti bagaimana kondisi dia. Tapi kan ternyata secara umum orang-orang itu belum memahami bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memperlakukan dengan treatment atau cara yang tepat dalam menghadapi, mendampingi, membersamai anak-anak yang mereka juga nggak ingin seperti itu ya, dan mereka itu dengan dirinya sendiri pun mengalami kebingungan, sulit untuk memahami diri apalagi untuk mengungkapkan ke orang lain. Mereka itu anak-anak yang spesial dan harusnya kita juga memperlakukan mereka itu secara spesial gitu. Gimana ya? Mungkin kita orang umum ya, nggak tahu ya bagaimana perasaan mereka yang autis seperti itu. Setelah melihat video terus mungkin itu kan suara Mbak Ira, tapi mungkin itu menjadi apa ya, perwakilan perasaan mereka segitunya ya berarti ya. Namanya nggak ngerti ya apa yang mereka alami itu, kita kan nggak tahu. Jadi kok sampai segitunya ya, nanti aku melihat ini tak rasakan itu, aku membayangkan kembali ke posisi itu, bingung, sesak, kemudian nggak ngerti maksudnya lingkungan itu apa. Yang aku tahu tempatnya berisik, terus kayaknya orang yang sedang dibimbing tadi dalam posisi yang gitu tertekan gitu loh, sampai nafasnya terengah-engah, tapi tetap tidak tahu maksudnya itu apa yang dimaksud mbak gini-gini itu apa, itu kan nggak ngerti. Nanti sampai aku dengerin tadi itu aku sampai berarti itu ya yang mereka rasakan itu, ya aku tadi flashback balik filmnya, film itu posisinya aku yang bilang tulis, jadi aku sendiri juga bingung udah piye gitu. Banyak sekali yang nggak ngerti itu autis, anaknya pandangan seperti kita gitu ya. Jadi langsung anaknya ini toh yang nggak beres itu toh gitu, langsung nanggepin seperti itu. Padahal mereka kan ya ini butuh diakui, butuh sabar gitu menghadapi mereka. Selama ini di saya pribadi terutamanya itu ketika melihat anak autis atau menganggapnya sesuatu yang nggak sampai berpikir dalam seperti itu. Benar, mereka itu tidak perlu obat. Yang mereka perlukan adalah bagaimana kita sabar untuk memahami mereka, karena untuk memahami diri mereka sendiri itu pun mereka sangat kesulitan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana beliau berperilaku, kemudian secara lingkungan itu dia itu sudah melakukan yang terbaik sebenarnya, tetapi masih saja banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi mungkin ada beberapa lingkungannya yang kurang mendukung. Padahal sebenarnya dalam hatinya, keinginannya dia tidak ingin membuat kesalahan. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa dikontrol, istilahnya makanya lost control lah dengan antara pikirannya dengan misalnya gerak atau tangannya yang kemudian itu bagi semua orang dianggap salah. Yang pasti semua yang ada di sekitar kita, semua yang kita temui itu semua tidak lepas. Yang pasti kita harus yakin bahwa semua tidak lepas dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah yang pasti itu adalah yang terbaik ya. Jadi mereka hadir di sekitar kita, mereka hadir di tengah-tengah kita adalah dalam rangka untuk memberikan banyak hikmah bagi kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kepandaian gitu ya, orang-orang yang pintar dalam
mengambil hikmah dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di sekitar kita, itu semua diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk yang pasti satu, kita senantiasa meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Semuanya pasti ada hikmahnya gitu ya. Ya harus sama-sama belajar, sama-sama mungkin belajar untuk bagaimana interaksi dengan mereka, karena mereka juga sama dengan anak yang lain gitu loh. Meskipun saya bukan guru pendamping khusus atau guru inklusi, tapi juga harus tahu gitu loh sebenarnya gimana berinteraksi, terus tidak menghindari. Meskipun kita mungkin awalnya saya dulu nggak pernah ketemu dengan anak yang spesial, macam-macam anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau misalnya ketemu ya interaksi biasa, kemudian memperlakukan mereka sama dengan anak-anak yang lain, tidak membedakan. Ya semoga yang kedepannya mereka lebih bisa kita pahami apa yang mereka mau dan bisa lebih dekat dengan mereka, bisa lebih perhatian dengan mereka, karena yang mereka butuhkan seperti yang dengan bilang tadi, kita yang ada di sekitar mereka Nah, kita yang dianggap normal saja kadang suka bingung sama diri sendiri, juga kesulitan untuk berhubungan sama orang lain, apalagi mereka. Ini lebih banyak saling memahaminya, saling memahami, menerima, karena semua kelemahan orang autisme, entah kelemahan-kelemahannya lain kan juga tidak ada yang menginginkan itu. Semuanya karunia Allah bahwa ya orang itu yang sanggup untuk memikul itu, termasuk orang-orang sekitarnya. Itu kan juga ujian bukan hanya untuk personalnya, tapi juga kita yang ada di sekitarnya juga.